Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al mujahidin tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buistu bil hanafiyatis samhah rawahul Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudrat dan irodahnya kita sekalian diberikan kesehatan, dianugerahi kesempatan hingga pagi hari ini kita bersama-sama duduk dalam rangka kajian atau dalam bahasa santri kita duduk dalam majelis ta'lim, majelis keilmuan dalam rangka menambah wawasan keberagamaan kita yaitu al-Islam yang kita yakini bersama dengan Islam itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena Allah menjamin kita akan diselamatkan dunia dan akhirat, maka Allah berpesan kepada kita sekalian agar jangan sampai melepaskan dinul Islam yang sudah kita yakini itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga perintah jangan sampai kita melepas Islam itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka ia tidak akan diterima. Bahwa fil akhirati minal khasirin, maka besok di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka supaya kita jangan sampai merugi, jangan tinggalkan Islam. Jangan ditukar agama kita dengan apapun. Jangan digadaikan agama kita berapapun. Nah, itu adalah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita orang yang beriman dan muslim. Bapak dan Ibu sekalian, saya bergembira sekali bisa ketemu dengan jamaah akad pagi masyarakat Madani Bojonegoro. Karena menurut saya sudah 8 tahun masjid ini sudah tidak saya sambangi lagi. Terakhir saya dunas menjadi ketua pengadilan agama Magetan tahun 2015 masih bisa mengisi ke sini terakhir. Waktu itu dengan yang mulia Bapak Amran Suadi yang minggu berikutnya. Kemudian di akhir 2015 itu saya dipindah tugas ke Mataram. Tidak sebentar, kurang lebih 4,5 tahun. Kemudian dipindah lagi ke Ambon, 2 tahun sebagai hakim tinggi di sana. Kemudian dibalikkan lagi ke Mataram, bukan ke sini.
masih mengenyam lagi 2,5 tahun, jadi hitung-hitung sampai sekarang sudah 8 tahun. Baru 4 bulan yang lalu, bulan Maret, saya dipindah tugaskan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga sementara mempunyai alamat di Dukuh Kupang Timur, Surabaya. Saya jadi berangkat dari sini, dari sana. Agak ngebut sedikit karena saya yakin pada kanan kiri kita dijaga oleh Allah. Ada malaikat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, setiap manusia akan ada penjaga malaikat. Wa min baini aidihim, apa itu? Ya, ada malaikat yang menjaga kita. Oleh karena itu saya sangat bergembira sekali, mudah-mudahan ini sebagai tombol kangen bagi saya kepada jamaah sekalian masyarakat Madani di Bojonegoro ini. Amin. Ibu dan bapak-bapak sekalian, Profesor Ahmad Syalabi, tadi saya membaca ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini sudah banyak kita hafal, kaum muslimin, karena pendek dan gampang diterjemahkan. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin. Kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Untuk menguraikan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini, Profesor Ahmad Syalabi, salah seorang rektor dari Universitas Al-Azhar Kairo, itu menjelaskan kepada kita sekalian dalam bukunya Asy-Syari'atul Islamiyah Al-Khalidiyah Ma'a Mushkilatil Asriyah. Syariat Islam yang abadi yang mampu menjawab tantangan kemodernan. Yang mampu menjawab tantangan sampai saat ini. Itu karena dalam syariat Islam mempunyai ciri-ciri yang pas untuk dipedomani bagi manusia sampai akhir zaman. Karena memang Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai nabi yang terakhir dan untuk umat yang terakhir. Setelah itu tidak ada nabi. Kecuali kalau ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Bahasa Maduranya bi mana bi itu. Orang baru menjumpai mimpi, itu sudah disampaikan kepada saudara-saudaranya, saya menjadi nabi. Itu banyak. Dan saya baca di Departemen Agama, data di Departemen Agama itu hingga saat ini di Indonesia orang yang mengaku menjadi nabi itu 322. Itu termasuk yang kecil-kecil, ya, nabi-nabi kecil yang sudah ada pengikut 40 orang. Yang besar ya kita barangkali ingat, ada Musadeh, ada siapa lagi itu? Yang perempuan itu. Elia Eden, malah ngaku temannya malaikat Jibril itu. Kok bukan malaikat Israel sekalian itu. Jadi itulah keadaan kita. Nah, kembali kepada yang disampaikan oleh Profesor Mahmud Saltut, agama Islam itu diperuntukkan oleh umat yang terakhir sebagai yang dibawa oleh Nabi, mempunyai beberapa ciri yang setidak-tidaknya ada 5 ciri yang sehingga sampai saat ini masih tetap up to date. Ciri yang pertama, Islam itu di dalam pensyariatannya itu menghindari sesuatu yang memberatkan kepada manusia. Yang kalau saya terjemahkan secara enak itu barangkali agama Islam itu syariatnya manusiawi. Dalam bahasa beliau oleh Ahmad Syalabi itu dikatakan dengan adamul kharaj atau raf'ul kharaj, menghilangkan hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu tadi saya membaca dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas, sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat muda
yang banyak menyertai Rasulullah dan sebagai pembantu dalam rumah tangga Rasulullah. Jadi pembantu Rasulullah itu ada dua sahabat muda. Satu namanya Zaid bin Harisah yang kemudian dikenal oleh masyarakat Arab sebagai Zaid bin Muhammad. Adopsi yang demikian kemudian dipersalahkan, orang menyebut Zaid bin Muhammad itu dipersalahkan di dalam surat Al-Ahzab. Tidak boleh. Zaid sebutlah ayahnya namanya Harisa, jangan disebut Zaid bin Muhammad. Nah, itu. Kemudian yang kedua sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat muda yang cerdas, yang banyak meriwayatkan hadis sehingga beliau terkenal dengan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Salah satu hadis yang saya bacakan tadi itu tadi diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi bersabda, saya diutus dengan membawa agama yang hanif dan meringankan. Bil hanafiyati samha. Agama yang murni tetapi banyak toleransi. Sehingga Profesor Ahmad Salabi mengatakan ada mulkharot. Di mana letak kemudahan-kemudahan di dalam Islam? Nah, jamaah sekalian, kita memahami semua bahwa di dalam agama kita itu ada beban-beban yang harus kita kerjakan bagi orang yang sudah mukallaf. Namanya at-taklif. Beban untuk menjalankan sholat. Beban untuk berpuasa Ramadan. Beban kewajiban untuk beribadah haji. Beban untuk mengeluarkan zakat yang kita kenal dengan rukun Islam dan beban-beban yang lainnya. Semua kalau kita cari penalarannya, maka apa yang dibebankan oleh Allah dari pentasrian tersebut senantiasa diberikan alternatif kemudahan. Coba kita baca tentang pensyariatan puasa Ramadan. Ini Allah perintahkan melalui firman-Nya yang dibukukan dalam Al-Quran dalam ayat 152 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Pada ayat 185 itu Allah menutup dengan kalimat apabila Anda dalam keadaan bepergian wa in kuntum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamil ukhra. Barang siapa yang menderita sakit atau sedang dalam keadaan bepergian maka diizinkan untuk berpuasa di lain waktu. Ditutup dengan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian mudah, bukan menghendaki kalian mendapatkan kesulitan. Jadi syariat Islam itu semua kalau kita uraikan, semua mampu dilaksanakan oleh manusia kapanpun. Itu. Kita ngambil contoh lain. Kita diperintahkan Allah untuk mengerjakan sholat. Perintah sholat itu paling banyak dan senantiasa kebanyakan ayat-ayatnya digandeng dengan perintah zakat. Aqimus sholah wa atu zakah. Nah, dalam ketentuan sholat, fikih mengajarkan kita, Nabi mengajarkan kita yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab fikih, sholat harus dilakukan dengan berdiri. Tetapi fikih itu juga, hadis itu juga menceritakan barang siapa yang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka hendaklah ia sholat dengan duduk. Kalau orang tidak mampu menjalankan sholat dengan duduk, bisa lakukan sholat dengan berbaring. Dalam keadaan normal, syariat menuntut di dalam sholat itu harus berwudu.
Karena miftahus sholati at-tahur. Pembukaan dari kunci daripada sholat itu adalah suci. Harus pakai apa? Harus pakai air. Tentu saja harus datang ke tempat mandi, tempat air. Kalau tidak bisa, Allah memberikan alternatif kemudahan dalam menjalankan sholat itu dengan bertayamum. Tayamum itu pakai apa? Pakai permukaan yang berdebu. Oleh karena itu, di saat orang tua kita sakit, yang sudah tidak mungkin lagi untuk berjalan, maka kita tinggal mengajarkan orang tua kita supaya sholat dengan mengambil tayamum. Lalu di mana tayamum itu bisa kita pergunakan? Di permukaan-permukaan kering dari dinding rumah kita, pintu rumah kita, di tembok rumah kita. Di situ bisa kita lakukan untuk bertayamum. Jangan sampai keliru. Pemahaman masyarakat yang dulu itu karena belum pernah menerima pengajaran, tayamum itu harus dengan debu. Maka diambillah debu, diayak, ditaruh di nampan sampai tebel lalu diurapkan mukanya. Tidak begitu, ringan sekali. Jadi orang yang sedang berbaring tidur tidak bisa apa-apa itu bisa tangannya nempel saja ke dinding. Kemudian diusapkan di wajah. Diambil lagi, diusapkan di tangan. Tangan pun tidak sampai siku, hanya di sini saja. Selesai. Sebab yang dinilai oleh Allah itu bukan goyah dari perbuatan itu, tapi kemauan dan ketundukan hati kita untuk mentaati perintah Allah. Itu intinya. Jadi itu di dalam Islam itu senantiasa semua ada alternatif kemudahan. Oleh karena ini sesuatu kemudahan dari agama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali merintahkan kepada kita, jangan sampai orang itu menanyakan sesuatu terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya. Kemudian karena pertanyaan orang itu datanglah hukum yang kemudian memberatkan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in intu bedalakum tasukum. Wa in tas'alu khina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Artinya begini, akhlak orang mukmin kepada Rasulullah itu dibatasi untuk tidak terlalu banyak bertanya. Hai orang-orang yang bertanya, yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang memang didiamkan oleh Allah. Kalau kalian bertanya, pada saat itu masih wahyu masih turun terus kepada Nabi, kemudian diwajibkan atas kalian, kemudian kamu akan menjadi berat. Ini banyak contoh. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji itu harus kita lakukan setiap tahun? Nabi agak tidak berkenan. Kalau saya katakan setiap tahun, maka wajiblah bagi kalian setiap tahun. Tapi tidak. Allah hanya mewajibkan kalian berhaji itu seumur hidup sekali. Apalagi kalau umpama setiap tahun. Kita banyak yang berdosa. Karena kemampuan orang berhaji itu sekarang itu sudah banyak. Hanya kuota yang tidak mengizinkan. Itulah agama kemudahan dari agama kita. Ada akhlak yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar orang yang beriman jangan selalu menanyakan sesuatu yang didiamkan oleh Allah. Dalam hadis diceritakan oleh Rasulullah, Allah mendiamkan sesuatu itu bukan lupa. Jadi kata hadisnya yang lengkap, al-halalu ma akhallallahu laka wal haramu ma harramallahu laka. Wa ma sakata anhu bahwa rahmatum bikum fala tabhasu anha.
Apa yang halal itu adalah sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya. Apa yang didiamkan oleh Allah, bahwa rahmatum bikum. Ghairu nisyan, Allah bukan lupa. Fala tabhasu anha, maka jangan diusik. Nah ini dalam rangka meringankan beban pentasrian. Syariat Islam itu diupayakan oleh Rasulullah semudah mungkin. Dalam hadis diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jikalau diminta untuk memilih dua perkara dan perkara itu adalah perkara yang mubah, illa ikhtaro aisarohuma. Nabi itu kalau diperintahkan mendapatkan pilihan dua perkara yang mubah, maka Nabi senantiasa memilih aisarohuma yang paling mudah, malam yakun isman, selama perkara tersebut bukan merupakan perbuatan dosa. Jadi itu prinsip Islam itu, adamul kharaj. Lalu contoh lagi bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian, di dalam beberapa hadis Rasulullah itu mendahului perintahnya itu dengan laula an asyukko ala ummati. Itu banyak. Misalkan laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kenapa Rasulullah mengatakan andaikan tidak memberatkan umatku, maka saya wajibkan umatku itu untuk senantiasa bersikat gigi, bersugi, pakai siwak. Ya. Inda kulli shalah, setiap dia sholat. Didahului dengan laula anasuko, kalau tidak memberatkan. Maksudnya apa? Bersiwak itu hukumnya kemudian di dalam kaidah fikih kalau ada perintah tapi ada kata apa itu pilihan, maka hukumnya tetap sunnah. Sehingga dalam kaidah fikih itu dikatakan al-amru fil asya tadulu lil wujub. Perintah kepada sesuatu itu tujuannya untuk menentukan bahwa hukumnya itu wajib. Ulama sepakat walaupun ada perintah tetapi ada alternatif pemilihan, maka hukumnya maksimalnya adalah sunnah. Nabi mendahului dengan kalimat laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Contoh hadis lain, ini banyak hadis yang didahului dengan laula kan begitu. Nabi juga memerintahkan laula an asyukko ala ummati la amartuhum bi ta'khiris sholatil isya innaha lawaqtuha. Asbabul wurud dari hadis ini adalah para sahabat itu sudah masuk di dalam masjid Nabi sedang menunggu Rasulullah untuk keluar dari biliknya mengimami sholat isya. Di antara para sahabat itu sampai ada yang tertidur. Riwayatnya begitu. Bahkan sampai ada yang keluar suara. Artinya kalau orang Jawa apa namanya itu? Ngorok. Jadi pulas betul itu. Para sahabat menunggu. Nabi kok lama kok enggak keluar-keluar gitu. Lalu ada yang Nabi itu equal ya. Ya enggak mau karena Nabi bersifat equal, enggak mau disubyo-subyo, enggak mau dielu-elukan, menghindar untuk dielu-elukan. Ada sahabat yang agak berani. Nyelutak kata orang Jawa. Pintu Rasulullah dilempar dengan kerikil. Padahal di dalam bersama Ibu Aisyah itu. Nabi kata Aisyah tersenyum melihat ulah para sahabat lalu Nabi keluar. Sebelum Bilal bin Rabah untuk mengucapkan iqomah agar para sahabat bangun, Nabi kemudian bersabda hadis yang saya baca tadi. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bi ta'khiris sholatil isya innaha lawaqtuha. Andaikan tidak memberatkan kalian,
saya perintahkan kalian untuk bersama-sama mengakhirkan sholat isya. Karena di akhir waktu itulah sholat isya itu waktunya. Karena para sahabatnya capek, bekerja dan lain sebagainya siang harinya. Maka begitu 1 jam 1/4 menit dari maghrib sudah masuk waktu isya, itu digelarlah sholat waktu isya sebagaimana kebiasaan kita. Tapi yang paling bagus adalah lebih akhir. Ya kira-kira jam 10, antara jam 9 dan 10. Nah itu menurut penelitian karena sudah betul-betul gelap, hitam. Tidak ada lagi rona kemerah-merahan di ufuk barat. Jadi ini maksud saya sampaikan bahwa memang Rasulullah itu berusaha untuk memudahkan, meringankan syariat Islam yang harus kita jalani. Supaya apa? Supaya tetap manusiawi dan manusia tidak terlalu berat dibebani dengan beberapa peribadatan. Peribadatan dalam Islam itu minimal, Pak. Saya menjumpai hadis dan hadis itu sangat umum karena dimuat di dalam sebuah hadis kecil namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ibu-ibu sudah pernah dengar nama kitab ini? Arba'in Nawawiyah, itu biasanya begitu. Nah, itu sudah biasa di pesantren-pesantren itu dan menjadi materi pengajaran di pesantren itu untuk ibtidaiyah kelas 4, kelas 5. Saya dulu belajar itu ketika di sekolah ibtida itu pelajaran hadisnya itu adalah memakai Arba'in Nawawi. Nah, di dalam hadis ke-22 itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ra'aita idza shallaitul khamsah wa asumu ramadana summa akhlaltu ma akhallallah wa haramtu ma harramallah a'adkhulul jannah." Wahai Nabi, bagaimana pendapat Anda? Pendapat sampean itu gimana? Kalau saya itu hanya sholat saja 5 waktu. Walam azid, ada katanya begitu. Tidak ditambah. Kemudian saya juga berpuasa Ramadan. Walam azid, tidak tambah lagi. Tidak ada Senin Kemis, tidak ada Ayyamul Bait, tidak ada puasa Syawal. Sudah, Ramadan saja 30 hari atau 29 hari. Walam azid, saya tidak tambah. Summa akhlaltu ma akhallallah. Kemudian saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tetapi juga saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. A'adkhulul jannah. Apakah saya bisa masuk surga? Nabi jawabnya bagaimana? Naam. Betul, kamu bisa masuk surga. Nah, kita sekalian kira-kira puasa Ramadan sudah apa belum? Sudah. Sholat 5 waktu sudah apa belum? Sudah. Ada harapan masuk surga. Tapi yang dua ini, akhlaltu ma akhallallah. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa akhramtu ma harramallah. Ini yang berat. Kalau ibadah minimalis, sedikit aja. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat apalagi. Ya, sampai kalau dihitung-hitung genapnya itu 40 rakaat dan Nabi tidak pernah kurang dari itu. Ya, sangat masuk sekali, terlalu masuk lah gitu. Tapi syaratnya yang berat itu adalah ma harramallah wa akhramtu ma harramallah. Yang diharamkan oleh Allah itu yang sering kita apa? Kita langgar. Kita dilarang hibah, tapi kita masih menghibah. Kita dilarang hasud, tapi kita masih hasud. Hasud itu iri, dengki kepada sakit hati apabila ada orang lain menerima nikmat. Ayo kalau kita orang di pasar, kebetulan penjual tahu, di sampingnya juga ada penjual tahu. Kalau yang lain gerus kata orang Madura, laris, kita yang tidak sepi, apa betulkah ikhlas seneng itu?
Itu itu berat. Kita sebagai PNS, pintere padha, titele padha, sekolahe padha. Sing sitok kok mulus iso jadi pimpinan, sing kene kok gak. Apa gak jerone atiku nit gitu. Nah itu yang jadi berat. Oleh karena itu Bapak saya sampaikan ibadah di dalam Islam itu sifatnya minimalis. Tetapi ibadah-ibadah kemasyarakatan itulah yang perlu kita jaga betul-betul. Itu cara berpikir masyarakat Muhammadiyah itu begitu, masyarakat Madani itu begitu. Karena Madani itu adalah masyarakat yang apa artinya? Masyarakat modern yang sejahtera dan aman. Nah, gitu. Madani itu diambil dari kata Madinah yang lawan apa itu sebagai apa itu lawan kata dari masyarakat Al-Badawiyah, orang Badawi, orang pegunungan, orang yang tidak terdidik, terbelakang dan lain sebagainya. Madani itu masyarakat yang harmonis dalam menempuh kehidupan bersama dan dalam bermasyarakat. Nah itu yang menjadi kita itu berat. Jadi inti yang pertama, prinsip yang pertama di dalam Islam itu ajarannya adalah ajaran yang sangat meringankan. Adamul haraj. Kemudian yang kedua, kata Profesor Ahmad Salabi, prinsip yang kedua adalah di dalam Islam itu ada prinsip taklilut takalluf. Sebagai konsekuensi daripada adamul haraj tidak memberatkan, maka di dalam Islam itu mempunyai ciri syariatnya itu apa itu sedikit pembebanan, tidak terlalu banyak. Di dalam beribadah, Nabi sudah menutup rapat adanya pengembangan dan inovasi di dalam masalah beragama. Berinovasi di dalam beribadah itu kata Rasulullah termasuk hal yang terlarang, bid'ah. Apa tujuannya? Supaya tidak terlalu melebar agama itu. Hadisnya sangat terkenal dan itu sudah dipahami oleh masyarakat lama, masyarakat banyak dan itu sudah berjalan lama. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam peribadatan itu perkara yang baru, yang tidak merupakan perintah dariku, fahuwa raddun, maka itu adalah ditolak. Atau ada hadis-hadis lain yang semisal dengan itu. Ini apa gunanya? Profesor Ahmad Salafi mengatakan supaya manusia itu tetap dalam koridor sunnah dalam menentukan peribadatan. Nah, kemudian Profesor Ahmad Salafi membuat sebuah kaidah dari peristiwa ini. Dia mengambil sebuah kesimpulan kaidah al-aslu fil ibadati butlan hatta yakumat dalil alal amri. Pada dasarnya perkara-perkara peribadatan itu adalah batal, tidak boleh. Hatta yakumat dalil alal amri, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu diperintah. Jadi cara kita beribadah itu harus kita lihat perintahnya dulu. Oh ini ada. Oh kalau ada berarti betul. Oleh karena itu di dalam uraiannya dalam bukunya Al-Islamu As-Syariatul Islamiyah itu tadi, orang beribadah itu paling tidak harus memenuhi syarat 4. Pertama, wujudud dalil. Adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu diperintah. Itu syarat yang pertama. Ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkan.
Kemudian yang kedua, ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Rasul, oleh Nabi. Peribadatan tidak boleh dikarang-karang sendiri. Jadi ibadah itu kaifiyahnya, tata caranya sudah ada contohnya di dalam Nabi. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah termasuk domain ghairu makulil makna. Ibadah itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau secara akal. Misalkan rokaat sholat. Kita sampai sekarang mungkin bertanya, kenapa sih sholat subuh itu 2 rakaat? Kalau duhur 4 rakaat, maghrib hanya 3 rakaat, dan lain sebagainya. Sampai sekarang, sejak dicontohkan oleh Nabi, sampai sekarang tidak ada manusia yang berani menambah. Ya. Kalau menambah itu salah. Nah itulah prinsip yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Syalabi. Jadi pertama harus ada dalil, yang kedua harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang ketiga, ibadah itu ada mempunyai makna yang bertujuan untuk membersihkan hati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan oleh Profesor Ahmad Syalabi itu ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu sebagai seakan-akan sebagai kurikulum untuk mendidik akhlak manusia. Itu tujuan ibadah. Ghayatut ta'abbudi. Tujuan ibadah itu adalah untuk mendidik akhlak manusia. Kalau sholat, goyahnya apa? Di dalam Al-Quran kita sudah hafal, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah itu untuk manusia. Jadi ibadah itu tujuannya untuk mendidik akhlak manusia. Sesuai dengan misi Rasulullah hidup itu adalah untuk membina akhlak manusia. Wa ma bu'istu illa utammima makarimal akhlak. Kami tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlak manusia itu supaya menjadi baik? Diperintahkanlah ibadah. Maka di dalam beribadah itu Allah menyebutkan manusia yang terbaik itu gelarnya adalah muttaqin. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepadaku. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Menyembahlah kepada Tuhan sebagai pencipta kalian. Walladzina min qablikum dan menciptakan manusia sebelum kalian. La'allakum tattaqun agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang paling purna akhlaknya, bagusnya, baiknya adalah di dalam Al-Quran dikatakan sebagai manusia yang muttaqin. Puasa Ramadan, penghujung sholat ibadah Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah 183 dinyatakan la'allakum tattaqun. Oleh karena itu ibadah itu bukan untuk Allah semata. Allah tidak perlu ibadah, diibadahi hakikatnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Ya bena Adam, wahai umat manusia, lau annakum andaikan kamu seluruhnya, awalakum wa akhirakum, dari awal sejak Nabi Adam wa akhirakum sampai yang lahir hari ini. Kakol bi ahadin atqakum, seperti hatinya seorang yang paling takwa dari kalian. Orang yang paling takwa itu kalau saya contohkan itu Nabi Muhammad. Kalau semua itu orang dari dulu sampai akhir zaman ini nanti semuanya itu seperti akhlaknya seperti Nabi Muhammad.
kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, "Ma yazdadu min mulki." Tidak akan bertambah dari kekuasaanku dan kehormatan. Lalu dilanjutkan, "Lau annakum." Andaikan kamu sekalian, awalakum wa akhirakum, baik orang yang terdahulu sampai yang terakhir. Kakol biru julin afjarukum. Seperti hati seorang lain yang orang laki-laki yang paling durhaka. Kalau saya mengambil contoh orang laki-laki yang paling durhaka itu Raja Fir'aun. Fir'aun itu wis kafir belegedekan. Sampai ngaku pangeran, ngaku Tuhan. Sampai dibuat contoh kejelekan di dalam Al-Quran. Bahkan sampai sekarang kita mungkin tidak mau punya anak kalau memberi nama Fir'aun. Karena kesannya sudah jelek. Oleh karena itu, andaikan manusia akhir dengan awal itu semuanya seperti Raja Fir'aun, maka hal itu tidak akan mengurangi kemuliaanku. Lalu apa tujuan ibadah? Ya seperti mana yang dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Biasanya para pak khotib itu menyampaikan manusia yang bertakwa itu kalau hari Jumat itu adalah orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Tentu saja orang yang bersifat demikian itu sebagai orang yang paripurna akhlak. Orang yang seperti Al-Quran berjalan. Jadi itulah prinsip yang kedua. Jadi di dalam syariat Islam itu mempunyai prinsip taklilut takalluf. Tidak banyak yang dibebankan. Supaya tidak terlalu banyak beban kita, maka syariat memberikan batasan jangan mengada-adakan acara sesuatu yang kemudian kita menjadi berat dalam ibadah. As-Syatibi mendefinisikan sesuatu yang dinyatakan bid'ah itu amrun mu'ab. Amrun mukhtaro'atun fiddin tadohi bis syariah yaksudu bis suluki alaihal mubalaghah fil ibadah. Al bid'atu amrun mukhtaro'atun. Sesuatu yang diada-adakan fiddini dalam urusan agama. Urusan ibadah, urusan akidah itu diada-adakan. Amrun mukhtaratun fiddin. Kalau dalam urusan duniawi tidak ada bid'ah. Manusia dipersilakan untuk mengeksplor dan berkreasi dalam menyelesaikan perkara-perkara duniawi dalam teknis dunia. Nabi tidak dibawa untuk membawa teknis duniawi. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama, untuk mengajarkan bagaimana tata cara ibadah dan bagaimana tata cara berakidah. Di dua skup itulah yang kita tidak boleh berkreasi. Segede apapun surbannya, sealim apapun orangnya, manusia tidak boleh berkreasi dalam masalah dua itu. Akidah diada-adakan, ibadah diada-adakan, tidak boleh. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa syariat Islam itu bertujuan limura'atu masolihi jami'in nas. Agama kita itu disyariatkan oleh Allah untuk menjaga kemaslahatan kehidupan umat manusia bersama. Walaupun kelihatannya banyak manusia itu yang tidak menerima ketentuan hukum syariat. Karena dipengaruhi oleh nafsunya. Syariat Islam menentukan orang yang membunuh itu harus dihukum bunuh. Dahulu ada sebuah gerakan
yang di Indonesia itu disebut hati hapus hukuman mati. Karena apa? Disangkanya dengan hukuman mati itu sudah tidak manusiawi lagi. Bagi Islam, siapakah yang tidak manusiawi? Orang yang membunuh duluan ataukah dibunuh karena putusan pengadilan? Karena balasan hukum membunuh. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kepada manusia, kepada kita sekalian, walakum fil qisasi khayatu ya ulil albab. Ini syariatnya. Dan sesungguhnya di dalam hukuman kisos, hukuman balas setimpal, itu khayatun, hak kehidupan, hak asasi manusia akan menjadi terjaga. Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai nalar yang dalam. Ulil albab itu mempunyai nalar yang dalam. Nalar yang cetek-cetek tidak bisa memahami itu. Sehingga mereka protes. Hapus hukuman mati. Walau sudah terbukti membunuh dengan sengaja. Kalau memang pembunuhan tidak sengaja, ya Allah membebaskan. Hukum Islam membebaskan. Misalkan ada orang yang berburu bersama temannya ke hutan. Temannya sedang terpencar, disangkanya celeng, ditembak. Matilah dia. Bagaimana hukumannya? Kalau memang betul-betul tidak sengaja, namanya amdun khotaun. Alatnya memang mematikan, tetapi itu adalah salah karena dikira betul-betul barang buruan. Menembak dikiranya rusa. Ternyata orang yang sedang berada di kali lagi buang kotoran. Matilah dia. Lalu bagaimana hukumnya? Ya membebaskan. Tapi ada hukuman. Yang di dalam hukum agama kita harus membayar diat. Membayar sesuatu pembayaran untuk kepentingan kesejahteraan keluarga yang menjadi korban. Kalau si korban ini sebagai punggung keluarga, dia harus membayar bayaran. Jadi itu di dalam Islam. Nah, itu inginnya dihapus dahulu. Banyak hukum-hukum yang nampaknya seperti dibenci oleh manusia. Syariat Islam. Termasuk juga gerakan feminisme. Tapi sekarang untungnya sudah reda itu. Gerakan-gerakan feminisme itu. Yang mencibirkan hukum misalkan poligami. Saya itu kalau berbicara di hadapan ibu-ibu, seminar di hadapan ibu-ibu setuju poligami? Tidak setuju. Bagaimana bapak-bapak? Setuju kan begitu. Nah, karena mereka belum bisa mendudukkan persoalan. Bapak cara poligami itu juga ngawur, ibu-ibu juga begitu saja menganggap sebuah poligami itu adalah pelecehan, penghinaan terhadap sesama wanita. Terhadap kaum wanita. Saya ingin jelaskan agar Bapak dan Ibu sekalian paham. Syariat poligami itu Allah perintahkan, Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 3. Ya. Bunyinya ayatnya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa masna wasulasa waruba. Kan begitu. Surat An-Nisa itu sampai 176 ayat itu diturunkan oleh Allah pada tahun ke-4 Hijriah. Di tahun ke-4 Hijriah itu sudah terjadi 2 peperangan. Perang yang pertama namanya Perang Badar. Dari 1.000 orang Muslim berhadapan dengan 300 orang Muslim berhadapan dengan 1.000 orang kafir dari Mekah. Mekah pada saat itu masih kafir. Yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Terjadi peperangan. Dan peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Karena menang di Perang Badar, Islam tambah moncer di dunia Arab pada saat itu. Umat Islam baru sekian tahun dia memulai kehidupan di Madinah bisa mengalahkan kekuatan kafir yang 1.000 orang. Tahun ke-4 Hijriah terjadi perang yang kedua namanya Perang Uhud. Perang Uhud itu berapa
jumlah kaum musyrikin yang berperang, yang terlibat perang pada saat itu dalam riwayat ada kurang lebih 3.000 orang. Berhadapan dengan kaum muslimin banyaknya 1.000 orang. Itu pun ada 300 orang muslim yang kembali di tengah perjalanan karena dia munafik. Dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Pulang. Jadi 3.000 lawan 700 orang. Nabi mengatur umat Islam dengan strategis yang luar biasa. Ada pasukan pemanah sebanyak 40 orang ditaruh suruh berjaga di Bukit Uhud. Jangan sampai ada lawan mentelikung lewat belakang. Dipimpin oleh saya lupa namanya itu. Waktu itu Khalid bin Walid masih belum masuk Islam. Khalid bin Walid menjadi prajurit orang-orang kafir. Nah, karena nampak ada tanda-tanda kemenangan, umat Islam melalaikan perintah Rasulullah. Apapun yang terjadi jangan sampai turun dari bukit ini. Tetapi mereka lupa pesan itu. Disangkanya sudah selesai, mereka ikut turun mengambil pampasan perang. Harta yang ditinggalkan. Disitulah kemudian cerdiknya Khalid bin Walid dari masa saat kafir kembali untuk menguasai bukit Uhud dan memanahi umat Islam yang sedang ramai mengambil harta rampasan perang. Sampai umat Islam itu kocar kacir. Nah, dalam peperangan itu ada sekitar 79 sahabat yang gugur syahid. Kita bisa bayangkan, negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah baru berhijrah 4 tahun, mendirikan negara Islam, negara Madinah, masyarakat Madani, terjadi perang yang jumlah tentaranya itu hanya sekitar 1.000 orang, 700 orang, meninggal 79 orang, lebih dari 10% tentara yang meninggal. Dalam sejarah ketatanegaraan tidak pernah terjadi tentara mati 10%. Sebab kalau sudah demikian negara akan menjadi kolap. Saat itu kemudian terjadilah bombing janda. Dan anak yatim. Karena yang meninggal itu adalah orang-orang muda yang masih produktif. Nabi sebagai Rasul Allah harus melindungi umatnya. Diturunkanlah wahyu surat 3, surat An-Nisa itu tadi. Apa itu? Ayat 3 surat An-Nisa itu. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Temanya itu menyantuni anak yatim itu. Yang ditinggalkan oleh bapaknya karena gugur perang. Dan nikahi istrinya. Kenapa kok langsung 2? Karena khitobnya yang diajak bicara dalam ayat itu adalah orang yang sudah punya istri 1. Ya, hai orang-orang yang in khiftum alla tuksitu fil yatama, kalau kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, fangkihu nikahilah masna matoba lakum minan nisa, wanita yang kamu kendaki masna 2 wasulasa waruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apa tujuan syariat itu diperintahkan? Untuk menyantuni anak yatim. Karena ada syarat dan ada jawab. Wa in khiftum, itu jangan keliru, jangan dipisahkan. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, kalau kalian takut tidak berlaku adil terhadap orang anak-anak yatim, famkihu ma tobalakum minan nisa'i masna was, dinikahilah ibunya. Sehingga ada beristri 2, 3 atau 4. Tetapi bagi orang yang tidak berkemampuan cukup 1 saja. Jadi perintah itu masih tetap berjalan. Gunanya adalah untuk menyantuni anak yatim. Karena pada saat itu belum ada panti asuhan. Apa sebabnya, hikmahnya? Bapak dan Ibu sekalian, orang wanita Arab itu tabiatnya, kebiasaannya sangat berbeda dengan orang Jawa. Kalau orang dalam syair itu dikatakan
wanita Arab itu kalau ditinggal mati oleh suaminya seperti laki-laki yang patah punggungnya. Bukan, seperti burung yang patah punggungnya. Gelepak, enggak bisa. Apa sebabnya? Semua kepentingan wanita ditangani oleh suaminya. Dan itu sampai sekarang. Bapak-bapak yang pergi haji, coba ke pasar itu. Yang jual itu siapa? Orang laki-laki. Mari murah, Indonesia, Indonesia, Jokowi, Jokowi, kan gitu. Mari murah, itu laki-laki. Wanita itu orang Arab, itu nggak bisa apa-apa. Nggak pernah, nggak terbiasa untuk keluar, untuk mengatasi dan sebagainya. Bahkan digambarkan dalam beberapa kitab itu, wanita itu yang punya anak, itu lebih suka ditetekkan anaknya itu kepada wanita lain. Dan itu siap membayar bagi orang-orang kaya. Jadi kebiasaan seperti itu. Nah, oleh karena ayat yang demikian itu, saya setuju dengan pendapat Dr. Ahmad Syahrur, seorang pemikir dari mana itu? Itu berpendapat atau mengatakan bahwa syarat poligami itu adalah kepada wanita janda yang punya anak yatim. Ibu-ibu setuju nggak kalau gitu? Masih enggak setuju kan? Jadi begitu semula syariat itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hukum yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu pasti ada sisi-sisi negatif positif yang luar biasa. Ada jalan keluar bagi penyelesaian permasalahan problem umat. Dalam keadaan darurat semacam itu masih tetap bisa dijalankan. Sudah jam 6, jam 7. Biasanya ada tanya jawab enggak? Oh tidak. Baiklah. Jadi ada 3 yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa diterima, jelas. Dan barangkali nanti saya berkeinginan untuk menyampaikan hukum waris sebagaimana yang diminta oleh Pak Solihin. Pak Solihin hadir enggak? Insya Allah di pertemuan lain saya akan menyampaikan tentang hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam. Banyak yang minta semacam itu sehingga tadi saya tidak membawa. Itu sebab harus pakai transparan. Karena ini agak rumit ya, dan perlu pemikiran dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat dan nanti akan kita berikan untuk soal jawab bagaimana penyelesaian problema kewarisan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah begitu di lain waktu. Barangkali demikianlah para bapak dan ibu sekalian, masih ada 2 prinsip yang belum saya sampaikan, yaitu tadriju fit tasri'. Islam itu disampaikan secara bertahap, tidak langsung spontan, akhirnya masyarakat menjadi bubar. Begitu juga dalam berdakwah. Orang itu ditarik, diajak untuk Islam dulu, kalau sudah mau bersyahadat, jangan mengajak Islam seseorang tuh langsung diminta sunat, ya bisa takut itu. Nah itu tadriju fit tasri'. Kemudian yang kelima kata Profesor Ahmad Salabi itu al-musyawah, al-adalah wal musyawah bainan nas. Keadilan dan persamaan di dalam hukum bagi seluruh umat manusia. Jadi begitulah mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Kami mohon maaf barangkali ada kesalahan, kekeliruan dalam menyampaikan hal ini atau ketidakruntutan. Kami saya berusaha untuk runtut seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi, salah seorang guru besar dari Universitas Al-Azhar. Dan buku itu sangat digemari oleh mahasiswa dari Kairo. Saya kira yang pernah kuliah di sana akan mendapati buku itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.